Bisa jadi, hal yang paling melelahkan bukanlah rasa sedihnya, tapi upaya untuk terlihat baik-baik saja. Kita senyum di luar, padahal hati teriak minta tolong. Kita tertawa di depan orang lain, padahal malam-malamnya kita menangis sendirian. Tapi, bagaimana kalau kamu nggak perlu pura-pura kuat? Gimana kalau kegalauan itu justru pintu masuk menuju versi dirimu yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih utuh? Di video ini, kita bakal bahas 10 cara keluar dari kegalauan tanpa harus menutup-nutupi rasa sakit. Bukan untuk jadi lemah, tapi untuk menemukan kembali kekuatan yang sesungguhnya. Yuk, kita mulai. Banyak orang mengira galau itu tanda kelemahan. Makanya, saat hati mulai berat, kita buru-buru menepisnya. Aku harus kuat. Jangan baper. Gak penting buat dipikirin. Tapi masalahnya, luka yang terus disangkal gak pernah sembuh. Dia cuma terkubur lebih dalam. Kegalauan itu bukan musuh. Dia adalah sinyal dari jiwa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bisa jadi kecewa, kehilangan, atau rasa hampa yang bahkan belum kita pahami. Cobalah berhenti sejenak. Jangan langsung sibuk. Jangan cari pelarian. Biarkan rasa itu hadir. Rasakan detak jantungmu yang berat. Rasakan air mata yang mungkin menahan diri sejak lama. Karena proses keluar dari galau bukan soal menepis semua rasa buruk, tapi tentang menerima bahwa kamu itu manusia. Dan manusia punya hak untuk lelah, untuk bingung, bahkan untuk jatuh. Mengakui galau bukan kekalahan. Justru itu langkah pertama menuju kejujuran. Dan kejujuran adalah awal dari ketenangan yang sesungguhnya. Kadang, suara paling penting dalam hidup kita justru yang paling sering kita abaikan. Suara hati sendiri. Setiap hari kita dikejar notifikasi, dihujani distraksi, dan dipaksa terlihat produktif. Tapi saat malam tiba dan semuanya sunyi, kita baru sadar, ada rasa yang belum sempat didengarkan. Ada luka yang masih diam-diam, berdarah. Luangkan waktu meski cuma 10 menit. Duduk diam, jauhkan ponsel, pejamkan mata. Tanyakan dengan lembut, apa sebenarnya yang aku rasakan hari ini? Mungkin kamu akan menemukan bahwa rasa galaumu bukan cuma soal cinta yang hilang atau pekerjaan yang bikin bingung. Bisa jadi, itu adalah tumpukan semua hal yang kamu tahan selama ini. Ekspektasi orang lain, ketakutan soal masa depan, dan perasaan gak cukup yang terus menghantui. Mendengarkan isi hati sendiri, bukan kelemahan, itu keberanian. Karena di dunia yang bising, butuh nyali besar untuk berhadapan dengan keheningan. Dan justru dari keheningan itulah, kamu bakal temukan arah baru untuk melangkah, tanpa harus pura-pura kuat. Salah satu racun paling halus dalam kegalauan adalah perbandingan. Kita lihat teman bahagia, lalu bertanya, kenapa aku nggak seperti dia? Kita scroll media sosial, melihat hidup orang lain tampak sempurna, lalu merasa hidup kita gagal. Padahal yang kita lihat cuma potongan, bukan keseluruhan cerita. Kita membandingkan lembar yang kusut dengan halaman terbaik orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, seringkali kita mengabaikan pencapaian kecil kita sendiri hanya karena nggak terlihat seperti pencapaian besar orang lain. Tapi ingat, kamu nggak hidup untuk mengejar standar orang lain. Kamu punya cerita sendiri, luka sendiri, pelajaran sendiri, dan itu sah. Setiap orang berjalan di waktunya masing-masing. Bunga matahari mekar di musim panas, tapi bunga sakura mekar lebih dulu di musim semi. Berhentilah terus melihat keluar, mulailah tengok ke dalam. Apa aja yang sudah kamu lewati? Apa yang bisa kamu syukuri hari ini? Kalau itu bukan tanda gagal, mungkin kamu cuma lupa bahwa perjalananmu sendiri pun pantas dihargai, meski belum selesai. Saat pikiran penuh dan hati terasa sesak, menulislah. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ambil kertas, atau buka dokumen kosong. Tulis semua yang kamu rasakan. Nggak usah rapi, nggak usah masuk akal. Marah? Tulis. Sedih? Tulis. Bingung? Tulis. Bahkan kalau kamu nggak tahu harus nulis apa, ya tulis saja itu. Aku nggak tahu harus nulis apa.
Karena dalam proses menulis, kamu sedang mengeluarkan semua beban yang selama ini terpendam. Kadang, saat semuanya disimpan di kepala, semuanya terasa kusut. Tapi saat dituangkan jadi kata-kata, perlahan semuanya mulai menjadi lebih jelas. Menulis juga jadi cara untuk berdialog dengan diri sendiri, untuk jujur tanpa takut dihakimi, untuk mengurai simpul yang selama ini kamu ikat terlalu erat. Kamu nggak perlu jadi penulis hebat untuk menulis perasaanmu. Kamu cuma perlu keberanian untuk menghadapinya. Dan percayalah, setiap kata yang kamu keluarkan adalah langkah menuju hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih damai. Kita sering terbiasa ingin tahu semuanya. Kenapa ini terjadi? Kapan aku sembuh? Apa yang akan terjadi nanti? Tapi, jawaban itu nggak selalu datang sekarang. Kadang, hidup memilih diam, bukan karena kejam, tapi karena ingin kamu belajar. Bertahan tanpa kepastian. Galau itu sering datang karena kita memaksa tahu arah. Padahal, kita sedang berada di tengah kabut. Tapi begini, kamu nggak harus lihat ujung jalan untuk bisa mulai melangkah. Fokuslah pada hari ini, pada napasmu, pada langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang. Satu aktivitas, satu perasaan yang kamu akui, satu momen di mana kamu memilih hadir alih-alih melarikan diri. Hidup itu bukan teka-teki yang harus kamu pecahkan secepat mungkin. Hidup adalah proses yang harus kamu hayati, satu detik demi satu detik. Dan dalam proses itulah, di tengah rasa tidak tahu dan ketidakpastian, kamu akan temukan versi dirimu yang jauh lebih kuat. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu mampu berdamai dengan hal-hal yang belum jelas. Ada perasaan bersalah yang sering muncul saat kita merasa lelah. Seolah lelah itu berarti kita lemah. Padahal, siapa sih yang gak lelah hidup di dunia yang penuh tuntutan seperti ini? Kadang, yang kamu butuhkan bukan motivasi, bukan semangat palsu, tapi izin untuk berhenti sejenak, untuk bernapas, untuk mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, bukan untuk menyerah, tapi untuk memulihkan tenaga yang sudah terkuras karena terlalu lama pura-pura kuat. Kamu boleh menangis, kamu boleh tidur lebih lama, kamu boleh menjauh sebentar dari keramaian. Itu bukan kemunduran, itu adalah bentuk kasih sayang untuk dirimu sendiri. Karena kalau kamu terus memaksa berjalan dalam kondisi rapuh, yang ada, kamu justru hancur sebelum sampai tujuan. Jangan takut terlihat lemah, karena kekuatan sejati bukan berarti nggak pernah runtuh, tapi berani mengakui saat kamu butuh istirahat. Beristirahat itu bukan akhir, itu jembatan menuju versi dirimu yang lebih siap, lebih utuh, dan lebih berani untuk bangkit. Bayangkan, sahabatmu datang padamu, matanya sembab, suaranya bergetar. Dia bilang, aku nggak tahu harus gimana lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak akan menyuruhnya diam, nggak akan bilang, tegar dong. Kamu akan peluk dia, kamu akan temani dia. Sekarang, coba balikkan peran itu ke dirimu sendiri. Karena seringkali, kita jauh lebih lembut pada orang lain daripada pada diri sendiri. Kita mencaci diri, kita menyalahkan diri. Bahkan, membenci diri sendiri hanya karena sedang merasa hancur. Padahal justru di titik ini, kamu butuh pelukan paling tulus dari dirimu sendiri. Lihat dirimu di cermin dan katakan, aku tahu kamu lagi berjuang. Dan itu gak apa-apa. Duduklah bersama dirimu, seperti kamu duduk dengan teman yang paling kamu sayangi. Biarkan tangis itu keluar, tanpa tekanan untuk cepat selesai. Mencintai diri sendiri bukan hal klise. Itu kebutuhan. Karena hanya saat kamu mampu menerima sisi terlemah dari dirimu, kamu bisa membangun kekuatan sejati dari dalam. Saat kegalauan datang, otomatis otak kita bertanya, kenapa ini terjadi sama aku? Kenapa hidupku nggak seberuntung orang lain? Itu wajar, sangat manusiawi. Tapi, lama-lama, pertanyaan itu bisa menyeret kita dalam rasa marah, kecewa, dan putus asa. Coba ubah pertanyaannya. Bukan lagi, kenapa aku? Tapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan baru ini tidak langsung menghapus rasa sakit,
tapi memberi arah. Ia menggeser fokus dari menyalahkan nasib menjadi memahami makna. Mungkin kamu belajar tentang kesabaran, mungkin tentang melepaskan, atau mungkin tentang bagaimana kamu selama ini terlalu keras pada diri sendiri. Hidup memang tak selalu adil, tapi dari setiap luka, selalu ada pelajaran yang gak akan kamu temukan di buku manapun. Dan saat kamu mulai belajar dari rasa galau itu, kamu akan sadar, ternyata kamu sedang tumbuh. Bukan tumbuh dari tawa dan kemenangan, tapi dari diam dan luka, yang justru membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Kita semua butuh didengar, tapi seringkali kita memilih diam. Bukan karena nggak mau cerita, tapi karena takut dihakimi. Jangan lebay. Udah jangan galau terus. Kata-kata seperti itu nggak menyembuhkan apa-apa, malah membuat luka makin dalam. Padahal kadang yang kita butuhkan cuma satu, tempat yang aman. Tempat di mana kita bisa bicara tanpa harus susun kalimat indah. Tempat di mana kita bisa menangis tanpa merasa lemah. Mungkin itu sahabat, mungkin keluarga, mungkin seorang profesional. Dan kalau belum ada siapapun, tulislah atau rekam suaramu sendiri. Dengarkan isi hatimu tanpa filter. Karena saat kamu bercerita, kamu tidak sedang membebani orang lain. Kamu sedang membebaskan dirimu sendiri dari beban yang terlalu lama kamu pikul sendirian. Jangan salah, berbagi itu bukan kelemahan, itu keberanian. Keberanian untuk bilang, aku butuh ditolong. Dan seringkali, itulah kalimat yang jadi awal dari proses pulih yang sesungguhnya. Saat galau datang, rasanya dunia ikut beku. Waktu berjalan lambat, dan pikiran mulai bertanya, apakah ini akan terus terasa selamanya? Tapi dengar baik-baik, perasaan itu tidak permanen. Rasa galau bukan kutukan. Ia datang, dan nanti akan pergi. Lihat ke belakang. Berapa banyak luka yang dulu kamu pikir nggak akan pernah sembuh, tapi sekarang sudah bisa kamu ceritakan tanpa air mata. Begitulah luka bekerja, pelan-pelan memudar. Meski tak sepenuhnya hilang, tapi kamu jadi lebih kuat, lebih bijak. Percayalah pada waktu. Tapi yang paling penting, percayalah pada dirimu sendiri, bahwa kamu punya kemampuan untuk bertahan. Setiap malam panjang selalu ada paginya. Dan kamu tidak sedang diam di tempat, kamu sedang bergerak, meski pelan. Hari ini mungkin gelap, tapi siapa tahu, besok kamu sudah bisa tersenyum kecil. Bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tapi karena hatimu sudah mulai bisa menerima. Dan itu lebih dari cukup. Tidak ada tenggat waktu untuk sembuh. Tidak ada patokan pasti untuk kapan harus bahagia lagi. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa kosong, masih bingung arah, masih menangis diam-diam di malam hari, itu nggak apa-apa. Kamu tidak gagal. Kamu sedang jadi manusia. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, menulis perasaan, berhenti sejenak, mencari bantuan, jujur pada diri sendiri, itu semua adalah bagian dari proses pulih. Dan proses itu tidak perlu megah. Ia bisa sesederhana membuka mata dan memilih untuk bangun, meski rasanya berat. Jangan buru-buru, jangan bandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Pulih itu bukan soal cepat selesai, tapi tentang benar-benar sembuh. Dan kamu sedang menuju ke sana. Kamu boleh jatuh, tapi jangan hilang. Karena di balik semua rasa ini, kamu sedang menemukan kembali dirimu. Versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih penuh kasih. Pelan-pelan saja, karena kamu nggak sendirian. Kalau kamu sedang merasa galau, atau sedang berjuang keluar dari luka yang nggak terlihat, ketahuilah, kamu nggak sendiri. Tulis di kolom komentar, aku sedang belajar jujur dengan diriku sendiri. Biar kita saling menguatkan, tanpa saling menghakimi. Dan kalau video ini terasa menyentuh bagian hatimu yang selama ini kamu pendam, jangan ragu untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena akan ada lebih banyak video yang bantu kamu pulih tanpa harus pura-pura kuat.